没钱你们怎么办？我不能养个死家，我也不能吓唬他。Membangun bahtera rumah tangga yang harmonis dan bahagia merupakan kewajiban bagi setiap pasangan yang telah mengikat tali pernikahan. Karena ketika janji suci pernikahan diucapkan, ada tanggung jawab untuk menjaga janji itu hingga akhir hayat. Rumah tangga yang bahagia tak selalu tentang berlimpah materi. Makna sesungguhnya pernikahan adalah tentang kebersamaan dalam menghadapi suka dan duka. Cinta sejati adalah ketika kita selalu ada untuk satu sama lain, selalu siap berkorban demi kebahagiaan keluarga kita. Ini adalah sebuah cerita nyata yang dijuluki Beijing Sad Love Story, yang mengisahkan tentang perjalanan hidup sepasang suami istri yang berhasil menarik perhatian masyarakat luas, karena sang suami terpaksa melakukan kejahatan dan rela mengorbankan dirinya demi untuk keselamatan istrinya. It's the delicious story time. Halo teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Di video kali ini, CST akan menceritakan sebuah kasus yang berasal dari Provinsi Beijing, Negara Republik Rakyat Tiongkok. Seperti apakah kasusnya? Yuk kita mulai. Liao Tan lahir pada tahun 1971 di kota Beijing. Kedua orang tuanya bercerai dan kemudian masing-masing menikah dan memiliki keluarga sendiri. Sehingga sejak kecil, Liao Tan terpaksa harus tinggal bersama dengan kakek dan neneknya hingga dewasa di sebuah rumah perkarangan yang terletak di Chierhutong yang berada di distrik Tongcheng, kota Beijing. Seiring berjalannya waktu, kota Beijing berkembang dengan sangat pesat, sehingga lokasi Chierhutong di mana Liao Tan tinggal digusur pada tahun 1990-an, sehingga mereka terpaksa pindah dan tinggal di sebuah rumah kecil dengan 3 tempat tidur. Saat itu, Liao Tan yang hanya tamat sekolah menengah pertama bekerja di pabrik mesin pembakaran internal Beijing. Pada tahun 1997, Liao Tan yang telah berusia 26 tahun diperkenalkan dengan Tu Chinling, seorang wanita pedesaan dari Provinsi Hebei yang hanya setahun lebih muda darinya. Tu Chinling saat itu sudah bekerja selama bertahun-tahun di sebuah pabrik pengelasan yang berada di kota Beijing. Bagi Chinling, walaupun Liao Tan bukanlah pria yang tinggi dan tampan, bahkan bertemperamen buruk, namun dia adalah orang yang baik dan jujur, serta memiliki pekerjaan tetap yang lumayan bagus. Setahun setelah mereka menikah, pada tahun 1998, Liao Tan diberhentikan dari tempat kerjanya karena pemilik pabrik mengalami kebangkrutan. Setelah itu dia tidak pernah mencari pekerjaan lainnya lagi. Dia diberikan uang 300 yuan atau sekitar Rp655.000 setiap bulan oleh bibinya agar dia mau menjaga kakek dan neneknya di rumah. Liao Tan adalah pria yang tidak memiliki ambisi yang tinggi, berpikiran terbuka dan sederhana, tidak neko-neko, asalkan bisa melewati hari-hari tanpa kekurangan makan dan minum. Baginya itu sudah lebih dari cukup. 2 tahun kemudian, setelah Chinling melahirkan seorang putra, Liao Tan mencoba untuk mencari pekerjaan, namun dikarenakan terlalu lama menganggur, sehingga dia sulit mengikuti lagi intensitas kerja yang tinggi. Hal tersebut membuat mereka memutuskan agar Liao Tan meneruskan tugasnya menjaga kakek neneknya dan juga anak mereka, sedangkan Chinling tetap bekerja di pabrik pengelasan. Tapi sayangnya, tidak berapa lama kemudian, pabrik tempatnya bekerja juga mengalami kebangkrutan, sehingga dia terpaksa mengalami hal yang sama seperti Liao Tan, diberhentikan dari tempat kerja dan menjadi pengangguran. Pada dasarnya, Chinling adalah seorang pekerja keras dan pantang menyerah, sehingga setelah dipecat, dia melakukan berbagai macam pekerjaan sekaligus, mulai dari menyulam, bekerja di pabrik isolasi, dan juga menjadi tukang urut di sebuah salon kecantikan setempat. Demi untuk mendapatkan penghasilan tambahan, Chinling enggan untuk istirahat di akhir minggu, tetap bekerja pada hari libur, dan bahkan menjadi pekerja paruh waktu di berbagai tempat. Berkat kerja kerasnya, dia bisa menghasilkan lebih dari 1.000 yuan, atau sekitar 2,2 juta rupiah per bulan, dan bisa menabung sedikit demi sedikit. Keinginan terbesar Chinling adalah bisa mendapatkan Beijing Household Registration, atau pendaftaran rumah tangga Beijing. Berdasarkan peraturan yang diterapkan di kota Beijing, untuk bisa mendapatkannya,
seseorang harus sudah menikah lebih dari 10 tahun dan berusia di atas 45 tahun. Namun dikarenakan Qingling masih berusia 25 tahun saat menikah, itu berarti dia harus menunggu 20 tahun lagi untuk bisa mendapatkannya. Memasuki abad 21, seiring dengan harga perumahan di kota Beijing yang semakin lama semakin tinggi, kompensasi penggusuran lahan juga menanjak tinggi. Sehingga tidak mengherankan jika banyak penduduk yang tinggal di daerah pinggiran kota yang lahannya digusur, tiba-tiba berubah menjadi kaya mendadak. Namun sayangnya, keberuntungan tersebut tidak dirasakan oleh keluarga kecil Liao Tan. Pada tahun 2003, setelah kakeknya meninggal dunia, rumah yang mereka tempati dijual oleh bibinya. Liao Tan yang diberikan sedikit uang kompensasi hasil penjualan rumah, mulai menyewa sebuah rumah kecil sendiri. Setahun kemudian, pada tahun 2004, ada kerabat yang berbaik hati mau meminjamkan sebuah rumah berukuran 50 meter persegi yang berada di desa terpencil Langxingchuang, distrik Chaoyang, kota Beijing. Walaupun hidup pas-pasan, namun mereka melewati hari-hari dengan baik selama 3 tahun di lingkungan baru tersebut. Namun sepertinya kehidupan keluarga kecil ini akan mengalami perubahan yang sangat drastis, karena 3 tahun kemudian, pada tahun 2007, Qingling didiagnosa menderita penyakit uremia. Jika diibaratkan uang bisa membeli kehidupan di dunia ini, maka hal itu jelas tercermin dari para pasien uremia. Penyakit gagal ginjal sangat sulit untuk disembuhkan. Jalan satu-satunya adalah menjalani perawatan dialisis rutin atau melalui transplantasi ginjal yang tentu saja memerlukan biaya yang sangat besar sekali. Di negara Tiongkok, penyakit uremia telah dimasukkan ke dalam asuransi kesehatan. Namun sayangnya, walaupun Qingling telah bekerja di berbagai tempat selama ini, pekerjaannya kebanyakan adalah pekerjaan kasar, tidak mempunyai kontrak kerja, bukan pekerja tetap, sehingga Qingling tidak memiliki asuransi kesehatan karyawan. Dia juga tidak memiliki registrasi rumah tangga di Beijing, sehingga tidak dapat mengakses sistem asuransi kesehatan Beijing. Mereka kemudian berpikir untuk membawa Qingling pulang ke kampung halamannya di Provinsi Hebei, agar dia bisa mendapatkan biaya medis dari sistem koperasi pedesaan di sana. Namun saat itu, mereka mengalami berbagai kesulitan saat berusaha mengurus surat-surat yang berhubungan dengan masalah kesehatan Qingling. Ditambah lagi Qingling harus menjalani perawatan dialisis 3 kali dalam seminggu. Dia tentu saja tidak tahan jika harus ikut Liao Tan ke berbagai lokasi untuk mengurus surat yang diperlukan, sehingga mereka memutuskan untuk membiayainya sendiri. Liao Tan yang setiap bulan hanya mendapatkan tunjangan hidup dari pemerintah sebesar 1.700 yuan atau sekitar 3,7 juta rupiah per bulan, sedangkan setiap sesi dialisis menghabiskan biaya sekitar 420 yuan atau sekitar 918.000 rupiah. Sehingga dalam sebulan mereka harus menyiapkan biaya minimal 5.000 yuan atau sekitar 11 juta rupiah. Dengan biaya yang begitu besar, tentu saja membuat kehidupan keluarga kecil ini semakin hari semakin bertambah susah. Akibat pengobatan yang dijalaninya, Qingling yang belum berusia 40 tahun saat itu, dengan tinggi 150 cm dan berat hanya 38 kg, dia kelihatan lebih tua dari usianya. Beberapa benjolan seukuran buah kenari kelihatan membengkak di lengan kanannya, yang diakibatkan oleh infeksi dari bekas lubang jarum dialisis yang membuatnya merasa sangat kesakitan sekali. Setiap ke rumah sakit untuk cuci darah, dibutuhkan waktu lebih dari 4 jam untuk naik bus pulang pergi, sehingga untuk sedikit menghemat waktu dan biaya, Liao Tan membeli sebuah motor roda 3 bekas untuk digunakan mengantar istrinya ke rumah sakit. Jika punya waktu lebih, dia juga bekerja sebagai tukang ojek di dekat rumah sakit, dengan menggunakan sepeda motor roda 3-nya dengan penghasilan 50-60 yuan atau sekitar 100.000 sampai 130.000 rupiah sehari. Namun sayangnya, pada tahun 2012, sepeda motor roda 3-nya dicuri 2 kali berturut-turut yang membuatnya semakin kesulitan. Karena sakit, selain merajut aksesori wall kecil dan mencoba menjualnya untuk menambah sedikit penghasilan, Qingling tidak bisa melakukan pekerjaan apapun. Bahkan Liao Tan yang bertugas untuk mencuci baju dan memasak untuk mereka.
11点半的饭。啊11点半。11点半。差不多，要不先吃个饭，我也饿。Liao-tan mengajukan beberapa kartu kredit dan menarik uang tunainya, tapi tentu saja dia tidak sanggup membayarnya dan terpaksa meminjam kepada tetangga dan kerabatnya saat ditagih oleh pihak bank. Awalnya saat meminjam uang, dia tidak menyebutkan tentang penyakit istrinya kepada para tetangga dan kerabatnya, sehingga mereka meminjamkannya 10.000 hingga 20.000 yuan, atau sekitar 21,8 juta hingga 43,6 juta rupiah. Namun setelah mereka mengetahui alasan sebenarnya, mereka mengatakan bahwa penyakit istrinya tidak ada harapan sembuh dan memintanya untuk menyerah saja. Lebih baik sisa uang yang ada disimpan demi masa depan putranya. Saudaraku, tidak usah menyebut lagi uang yang telah saya pinjamkan kepadamu sebelumnya, tapi jangan datang lagi ke sini. Penyakit ini tidak ada harapannya, begitu kata mereka. 他跟我这么说的，说大哥，我钱我有，我这钱不是大风刮来的。说今儿我再给你拿1万块钱，没吃没喝，孩子没学费，随时可以来。我大姐看病了，别跟我再争了。 Tentu saja Liao-tan tidak setuju dengan ucapan mereka dan tetap bersikeras untuk memberikan pengobatan untuk istrinya. Liao-tan mengatakan bahwa dia memang tidak berpendidikan, hanya tamat sekolah menengah pertama saja dan tidak mengerti tentang cinta, tapi dalam hatinya dia tahu apa arti dari berbagi suka dan duka. 同甘苦共患难，你明白吗？我就为感激他，我就为感激当初我下岗没有工作。 他给我生了个孩子，挣钱养活我跟孩子这么多年。他病了，你不管，你说合适吗？你是人吗？ Yang lebih buruk lagi, belakangan Liao-tan didiagnosa menderita diabetes, efusi pleura, dan TBC. Namun karena dia menganggap penyakitnya tidak akan membahayakan nyawanya, sehingga dia memutuskan untuk fokus pada pengobatan istrinya terlebih dahulu. Dikarenakan kesulitan keuangan yang semakin besar, dengan terpaksa Liao-tan mengganti jadwal cuci darah istrinya dari 3 kali seminggu menjadi hanya 2 kali saja. Saat Liao-tan merasa putus asa, sebuah pengalaman yang tidak disengaja terjadi saat dia melakukan pembayaran pengobatan dialisis istrinya. Prosedur pembayaran di rumah sakit Beijing pada saat itu adalah setelah dokter memberikan lembar tagihan, maka pasien atau anggota keluarganya akan membawa lembar tagihan tersebut ke bagian kasir untuk melakukan pembayaran. Setelah pembayaran selesai, lembar tagihan akan dicap dengan stempel resmi rumah sakit oleh kasir, dan kemudian lembar tagihan yang telah berstempel tersebut dibawa ke bagian dialisis untuk mendapatkan pengobatan. Suatu kali, setelah melakukan pembayaran di kasir, Liao-tan membawa lembar tagihan tersebut ke bagian dialisis. Namun ternyata kasir lupa memberikan cap stempel, sehingga staf di bagian dialisis mengatakan bahwa dia hanya bisa melakukan pengobatan andai sudah ada tertera stempel rumah sakit. Andai belum dicap, berarti dia menganggap bahwa itu belum lunas. Liao-tan masih belum membayarnya. Akibat kejadian tersebut, akhirnya memberikan sebuah ide gila kepada Liao-tan. Karena bagian dialisis hanya melihat adanya stempel dari bagian kasir sebagai tanda pelunasan, dan sepertinya antara kedua bagian tidak berkomunikasi dan berhubungan secara langsung. Dia berpikir, andai dia bisa membuat stempel yang sama persis seperti itu, maka tentu dia akan bisa mendapatkan perawatan gratis untuk istrinya tanpa harus mengeluarkan uang sama sekali. Demi istrinya, dia akhirnya memberanikan diri dan menguatkan hati untuk melakukannya. Pada bulan November 2007, Liao-tan menemukan sebuah iklan pembuat stempel di pinggir jalan dan membayar 100 yuan atau sekitar 218.000 rupiah untuk membuat stempel palsu rumah sakit. Saat jadwal perawatan selanjutnya, setelah dokter memberikan lembar tagihan kepadanya, dia diam-diam mengeluarkan stempel dan mencapnya sendiri dan langsung membawanya ke bagian dialisis untuk mendapatkan pengobatan. Saat pertama kali melakukannya, Liao-tan merasa sangat ketakutan, khawatir ketahuan. Namun karena stempel palsu tersebut memiliki tingkat kemiripan yang tinggi, sulit dibedakan oleh staf rumah sakit dengan mata telanjang, sehingga perbuatannya tidak ketahuan sama sekali. Setelah beberapa kali lolos, akhirnya membuat Liao-tan semakin berani untuk melakukannya.
Qingling sempat beberapa kali bertanya kepada Liu Tan dari mana dia bisa mendapatkan biaya pengobatan. Namun Liu Tan dengan santai berkata bahwa dia punya solusinya. Qingling tidak perlu khawatir soal itu. Pada tahun 2008, daerah tempat tinggal di mana Liu Tan melakukan pendaftaran rumah tangga memberikan bantuan biaya medis untuk penyakit berat bagi masyarakat golongan sangat miskin di pedesaan dan perkotaan. Dengan batas biaya tahunan maksimal hanya sebesar 30.000 yuan atau sekitar 65,5 juta rupiah. Itu berarti bantuan tersebut cukup untuk biaya perawatan Qingling selama lebih dari setengah tahun, sehingga Liu Tan tidak tergantung sepenuhnya pada stempel palsu yang dibuatnya. Selama dia mempunyai uang, Liu Tan akan tetap membayarnya dengan biaya sendiri. Namun jika benar-benar sudah tidak memiliki uang sama sekali, barulah dia akan menggunakan stempelnya. Dengan cara ini, Liu Tan berhasil mengelabuhi rumah sakit selama lebih dari 4 tahun. Itu juga berarti istrinya juga hidup dengan baik selama 4 tahunan ini. Pada bulan September 2011, Rumah Sakit Beijing meningkatkan sistem pendaftarannya, sehingga perbuatan Liu Tan akhirnya ketahuan juga. Mereka langsung melaporkan perihal kecurangan tersebut kepada pihak kepolisian. Setelah beberapa bulan melakukan penyelidikan, Liu Tan pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Pada pukul 16 sore, tanggal 21 Februari 2012, Liu Tan tiba di Rumah Sakit Beijing untuk melakukan perawatan dialisis Qingling seperti biasanya. Saat tiba di ruang dialisis, dia dikelilingi oleh 3 orang polisi yang melakukan penyamaran. Setelah menunjukkan kartu anggota kepolisian, mereka mengatakan akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Liu Tan. Liu Tan segera mengerti apa yang sedang terjadi saat itu juga. Pada pukul 22 malam, polisi membawa Liu Tan pulang ke rumahnya di desa Langxingchuang untuk mengumpulkan bukti. Setibanya di rumah, polisi melihat keadaan rumah yang gelap dan sempit. Terdapat banyak sekali barang-barang yang menumpuk dan berantakan di mana-mana. Begitu membuka pintu dan masuk ke dalam, terdapat banyak botol-botol pil bertumpuk di atas meja. Di luar jendela terdapat banyak barang rongsokan dan botol-botol kosong yang dikumpulkan oleh Qingling. Ketika memandang ke arah Qingling, ia sangat tersiksa oleh penyakit yang dideritanya, sehingga membuatnya kelihatan tua dan kusam. Petugas polisi yang menangani kasus tersebut dengan cepat memahami kesulitan Liu Tan. 到我们家一推门，那警察就跟那，哎呀，这小亮你就生活这个环境，他说真不知道，他说你别怪大哥，我干这个工作挣这份钱，今儿必须给你带走，好吧？我说行。临走给孩子搁点钱，我说我不要，别，说这不是警察给的，就是大哥给你的，我是咱们做个朋友，好吧？ Awalnya Qingling tidak mengetahui apa yang telah dilakukan oleh suaminya. Namun setelah beberapa kali menelpon ke kantor polisi, dia baru mengerti apa yang telah terjadi, dari mana biaya perawatannya selama 4 tahun itu berasal. Memikirkan suaminya yang telah bertindak konyol demi untuk dirinya, Qingling merasa sangat bersalah dan sedih. Anak mereka yang masih kecil tidak bisa berhenti menangis mencari ayahnya yang tidak pulang ke rumah. 晚上他不在哭，有的时候哭到2点多也不睡。后来我揍他一顿，也不说也为什么哭。第二天问他，他说想他了，想他爸了，哭的。跟我说妈妈，你知道我昨天晚上为什么哭吗？你打我，还打我呢。我说我打你，那个难受不？不难受。我想我爸了。他说，天天放学回来问。 反正他学习也受点影响，成绩有点下降那几天。 Selama Liu Tan ditahan, dikarenakan anaknya tidak dapat merawatnya dengan baik dan membawanya ke rumah sakit, Qingling beberapa kali mengalami kritis. Untunglah ada tetangganya yang memanggil ambulan, sehingga dia masih bisa selamat. Selama 14 hari ditahan, dikarenakan Qingling harus melakukan cuci darah dan tidak ada yang merawatnya. Pada tanggal 8 Maret 2012, Liu Tan dibebaskan dengan jaminan sambil menunggu persidangan. Pada tanggal 11 Juli 2012, kasus dugaan penipuan Liu Tan disidangkan di Pengadilan Distrik Tongcheng, Provinsi Beijing. Selama persidangan, jaksa penuntut mendakwa bahwa mulai dari bulan November 2007 hingga September 2011, selama hampir 4 tahun,
Liu Tan diketahui telah melakukan penipuan untuk menyediakan perawatan dialisis bagi istrinya sebanyak 400 sesi di sebuah rumah sakit di Beijing, menggelapkan biaya pengobatan rumah sakit tersebut sebesar lebih dari 172.000 yuan atau sekitar 373 juta rupiah. Jaksa berpendapat bahwa perilaku Liu Tan merupakan kejahatan penipuan dan merekomendasikan agar pengadilan menjatuhkan hukuman penjara antara 3 hingga 10 tahun. Menanggapi dakwaan jaksa dan rekomendasi hukuman tersebut, Liu Tan mengaku bersalah dan mengatakan tidak keberatan. Dia tahu konsekuensi dari perbuatannya, tapi dengan melakukan ini, setidaknya dia bisa menjaga agar istrinya tidak meninggal terlebih dahulu, begitu katanya. Berbicara tentang kondisi istrinya, Liu Tan menutupi wajahnya dan menangis berkali-kali sambil berkata, "Saya benar-benar terpaksa melakukan ini karena saya tidak punya pilihan." Setelah sidang berlangsung lebih dari 1 jam, pengadilan menunda dan menetapkan hari putusan. Pengacara Liu Tan juga secara aktif berusaha mencari hukuman percobaan untuknya. Motif subjektifnya adalah menyelamatkan nyawa istrinya, namun karena situasi keuangan yang tidak memungkinkannya mendapatkan perawatan untuk istrinya, sehingga dia terpaksa melakukan penipuan tersebut. Jika Liu Tan mengembalikan seluruh uang secara penuh sebesar 172.000 yuan dan mengaku bersalah dengan sikap yang baik, dia berkemungkinan mendapatkan keringanan hukuman. Setelah persidangan selesai, Liu Tan diizinkan pulang ke rumah untuk merawat istrinya yang sakit parah dan berjanji akan siap dihubungi setiap saat. Meskipun Liu Tan mengaku bersalah dan bersikap baik selama persidangan, namun dia tidak mempunyai kemampuan untuk mengembalikan seluruh uang curiannya. 172.000 yuan adalah jumlah yang sangat besar, terutama bagi orang yang tidak mampu seperti Liu Tan. Namun setelah kejadian tersebut diberitakan di media, sehingga menarik perhatian orang, banyak yang tergerak oleh sikap Liu Tan yang tetap setia menemani istrinya, tidak meninggalkannya dalam keadaan sakit parah. Semua orang mengetahui akan kejahatannya, namun di sisi lain, perbuatannya didorong oleh rasa putus asa dan keinginannya untuk melindungi keluarganya yang membuat orang sangat bersimpati kepadanya. Sejak saat itu, nasib keluarganya pun berangsur-angsur berubah menjadi lebih baik. Para simpatisan mengirimkan sumbangan sebesar 35.000 yuan atau sekitar 76,7 juta rupiah kepada Liu Tan. Setelah menerima uang tersebut, Liu Tan segera mengirimkan uangnya kepada pengadilan. Seorang anggota komite tetap Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Kota Zhuhai, Provinsi Guangdong, yang bernama Chen Lihao, berbicara secara eksklusif melalui media Weibo dan mentransfer 172.000 yuan kepada Liu Tan untuk membantunya mengembalikan uang kepada rumah sakit. Jika masih ada sisa uang setelah dibayarkan, maka akan diserahkan kepada keluarga Liu Tan untuk dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pada tanggal 13 Juli 2012, foto Liu Tan dipajang di situs Weibo dan kemudian dibuka penerimaan donasi melalui platform kesejahteraan masyarakat mikro dengan batas donasi maksimal 500.000 yuan atau sekitar 1,1 miliar rupiah. Dana yang terkumpul akan disalurkan langsung ke rumah sakit oleh sebuah yayasan. Jumlah tersebut lebih dari cukup untuk biaya perawatan dialisis Jingling selama 10 tahun. Pada tanggal 16 Juli 2012, setelah menerima semua sumbangan sosial, Liu Tan telah mengembalikan semua biaya ke rumah sakit Beijing. Pada pagi hari tanggal 7 Desember 2012, Pengadilan Distrik Tongcheng, Provinsi Beijing, membacakan putusannya atas kasus tersebut dan menghukum Liu Tan 3 tahun penjara karena penipuan, masa percobaan selama 4 tahun, dan denda 3.000 yuan atau sekitar 6,5 juta rupiah. Setelah putusan pengadilan tersebut, selama masa percobaan, Liu Tan kembali ke rumah untuk terus menjaga istri dan putranya, memenuhi tanggung jawab sebagai suami dan ayah. Dengan bantuan yang diterimanya, kini mereka tidak perlu khawatir lagi soal uang. Meskipun Jingling sudah mendaftarkan diri untuk transplantasi ginjal di rumah sakit, namun karena kurangnya sumber ginjal di kota Beijing, dia belum juga bisa mendapatkan ginjal yang cocok untuknya. 4 tahun kemudian, pada tahun 2016, masa percobaan Liu Tan akan segera berakhir, dan Jingling juga sebentar lagi akan berusia 45 tahun,
sehingga bisa mendapatkan kartu registrasi rumah tangga dan asuransi kesehatan Beijing yang didambakannya. Namun sayangnya, sepertinya semua itu tidak akan terjadi. Pada tanggal 16 Mei 2016 malam, setelah selesai menjalani cuci darah, saat dalam perjalanan pulang dari rumah sakit, Liao Tan melihat ada warung di pinggir jalan yang menjual sate kambing, sehingga mereka pun berencana untuk mampir makan sebentar. Saat itu Qingling bercanda dengan Liao Tan. Dia mengatakan, "Aku tidak akan mati meskipun kamu mati duluan." Liao Tan menjawab istrinya, sambil tersenyum dia mengatakan, "Justru bagus, karena itu berarti apa yang kulakukan selama beberapa tahun terakhir ini tidak sia-sia." Setibanya di rumah, Qingling merasa sedikit pusing, sehingga Liao Tan menyuruhnya untuk berbaring dan tidur lebih awal. Setelah hampir 10 tahun ini, Liao Tan selalu memahami akan kondisi fisik istrinya. Setiap kali Qingling pulang dari cuci darah, dia akan merasa sedikit tidak nyaman, sehingga Liao Tan malam itu tidak menganggap rasa pusing istrinya sebagai suatu masalah besar. Karena biasanya setelah istirahat sejenak, dia akan kembali baik-baik saja. Namun malam itu berbeda dengan malam-malam sebelumnya. Sekitar pukul 3 pagi, Liao Tan mendapati istrinya sedang mengompol, sehingga dia buru-buru mengganti pakaian dan terus berusaha berbicara dengannya. Qingling masih sadar saat itu, dia menunjuk ke arah mulutnya. Liao Tan segera membuatkan segelas air gula untuknya, tapi ketika dia kembali dan memanggil namanya, Qingling sudah tidak memberikan reaksi apapun. Liao Tan berlari keluar untuk mencari tetangganya yang berprofesi sebagai seorang dokter untuk memeriksanya dan kemudian segera mengantarkannya ke rumah sakit. Ketika berada di ruang ICU, dokter meminta agar Liao Tan mempersiapkan mentalnya sehingga dia menyadari bahwa kemungkinan istrinya tidak akan bisa bertahan hidup kali ini. Dia segera menelpon putranya yang telah berusia 16 tahun agar bisa menemui ibunya untuk yang terakhir kalinya. Setelah sekitar 40 menit menjalani pemeriksaan, sekitar pukul 4 pagi, Qingling berhenti bernafas dan meninggal dunia karena infark miokard mendadak sebagai akibat dari komplikasi gagal ginjal dan fungsi organ tubuh. Setelah meninggal dunia, semua anggota keluarga istrinya diberitahukan mengenai kabar duka tersebut dan mereka segera datang ke kota Beijing agar bisa melihat Qingling untuk terakhir kalinya. Awalnya Liao Tan berencana untuk menguburkan istrinya di kota Beijing, namun harga kuburan yang per meter perseginya mencapai 50.000 yuan atau sekitar 110 juta rupiah, berada di luar jangkauan kemampuan Liao Tan. Sehingga setelah dikremasi pada tanggal 18 Mei 2016, Liao Tan membawa Abu Qingling pulang kembali ke kampung halaman istrinya di Kabupaten Yixian, Provinsi Hebei untuk dimakamkan. Putra Liao Tan yang saat itu berusia 16 tahun dan bersekolah di sekolah menengah teknik jurusan ilmu komputer, terlihat cemberut di dalam mobil sambil memegang abu ibunya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia yang pada dasarnya memang pendiam, menjadi semakin diam dan bahkan tidak makan sedikit pun hari itu. Tu Qingling meninggalkan kampung halamannya pada usia 18 tahun dan pergi ke kota Beijing untuk mencoba mengubah nasibnya. Dia bekerja keras, menikah, dan memiliki anak di kota Beijing berkat usaha suaminya serta dukungan dan kepedulian masyarakat. Qingling berjuang melawan penyakit dan menjalani perawatan selama 9 tahun di kota Beijing juga. Namun sayangnya, dia tetap tidak bisa tinggal di sana setelah meninggal dan terpaksa harus kembali ke kota asalnya. Setelah Qingling meninggal, dari hasil donasi yang 500.000 yuan yang berhasil terkumpul, masih ada sisa sekitar 37.000 yuan yang akhirnya digunakan untuk membayar biaya pemakamannya. Liao Tan yang selama ini mengandalkan tunjangan hidup setiap bulan setelah istrinya tiada, maka tunjangan hidup yang diterima juga pasti akan berkurang, karena kini dia hanya hidup berdua dengan putranya. Sebagai akibat dari diabetes yang dideritanya, kaki kanan Liao Tan mengalami ulserasi kulit setiap hari, yang membuatnya tidak dapat bergerak dengan leluasa karena mengalami pembengkakan. Namun demi untuk membiayai pendidikan putranya, dia akan coba untuk mencari pekerjaan di lingkungan sekitar rumahnya. Karena keterbatasan fisik, menjadi petugas kebersihan adalah satu-satunya pekerjaan yang terpikirkan olehnya. Sebelumnya karena setiap saat hanya dihabiskan untuk merawat istrinya dan tidak punya waktu untuk mengurus dirinya sendiri, Qingling sering menasehatinya untuk melakukan pemeriksaan fisik.
Kini setelah urusan pemakaman istrinya selesai, dia berencana untuk pergi ke rumah sakit melakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh. Masa percobaan selama 4 tahun akan berakhir pada akhir tahun 2016, yang berarti Liu Tan akan mendapatkan kembali kebebasannya, sehingga dia berencana akan mengungkapkan rasa terima kasihnya melalui surat kabar kepada Chen Lihao, anggota Komite Tetap Konferensi Konsultatif Politik Rakyat yang pernah melunasi utangnya, dan berterima kasih kepada semua orang yang telah membantunya selama ini. Di dalam kasus Liu Tan ini, terdapat banyak sekali orang-orang baik yang terlibat di dalamnya, yang bersedia memberikan bantuan secara sukarela, baik moral maupun material. Selain dari orang pribadi dan yayasan, pihak rumah sakit Beijing sendiri juga telah menunjukkan sikap yang baik dan terpuji. Setelah mencurigai perbuatan Liu Tan, mereka segera melapor kepada pihak kepolisian. Namun setelah mengetahui kondisi pasangan tersebut, yang menjalani kehidupan yang sulit, selama beberapa bulan penyelidikan dan pengumpulan bukti, dari awal kecurigaan di bulan September 2011 hingga Februari 2012 saat Liu Tan ditangkap, pihak rumah sakit masih bersikeras untuk memberikan perawatan kepada Qingling. Biaya selama beberapa bulan itu tidak dianggap sebagai penipuan, dan yang paling penting adalah pihak rumah sakit tidak mengungkapkan kepada pasangan itu bahwa mereka telah mengetahui tentang semua yang dilakukan oleh Liu Tan, dan membiarkan mereka untuk tetap menjalani perawatan seperti biasanya. Itu menunjukkan bahwa pihak rumah sakit sangat peduli kepada pasiennya, dan para dokternya juga sangat baik hati, masih mau melayani mereka dengan baik, padahal mereka telah mengetahui kecurangan Liu Tan. Liu Tan yang dikenal dengan kasus membuat stempel untuk menyelamatkan istri. Berdasarkan hukum dia adalah seorang penjahat, namun secara moral, dia adalah suami setia yang baik hati. Jika seluruh sistem jaminan sosial, termasuk asuransi kesehatan, lebih lengkap dan mudah, jika hambatan dalam melakukan pendaftaran rumah tangga lebih diringankan syaratnya, mungkin keadaan akan sedikit berbeda, dan hal seperti ini tidak akan terjadi, tidak akan begitu banyak kesedihan lagi. Liu Tan adalah contoh dari sedikit sekali pasien miskin yang beruntung bisa menerima bantuan karena adanya perhatian dari masyarakat. Banyak sekali orang yang tidak mampu membayar biaya pengobatan rumah sakit karena terkendala masalah ekonomi dan juga sistem asuransi kesehatan yang kurang memadai. Demikianlah cerita tentang perjalanan hidup Liu Tan dan Tu Qingling yang oleh pihak media disebut sebagai kisah cinta Beijing. Namun ini adalah versi kehidupan nyata yang menyedihkan. Keluarga adalah tempat di mana kita belajar tentang kasih sayang, pengorbanan, keikhlasan, dan kebahagiaan sejati. Keluarga bukanlah tentang siapa yang kita miliki, tetapi tentang siapa yang selalu ada untuk kita. Keluarga seperti cabang di pohon, kita tumbuh ke arah yang berbeda, namun akar kita tetap satu, karena cinta keluarga adalah anugerah terindah dan harta terbesar yang tak ternilai harganya dalam kehidupan ini. Bagaimana menurut pendapat teman-teman JST tentang kasus ini? Apa pendapat teman-teman tentang perjuangan dan pengorbanan Liu Tan? Pelajaran apakah yang bisa didapatkan dari kasus kita kali ini? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan. Apabila suka dengan cerita ini, tolong bantu di like, share, dan subscribe ya. Oh ya, jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mendapatkan cerita terbaru dari JST. Akhir kata, stay safe, stay healthy, stay at JST. See you on next Jejelicious Stories. Bye-bye!